Halo people, balik lagi bersama kita semua. Kali ini kita ingin membuat konten tentang apa itu investasi dan sebagus apa sih investasi untuk para Gen Z agar melek yang namanya itu financial freedom. Dan mungkin episode pertama ini gue nggak banyak ngomong dan gue akan memperkenalkan teman-teman gue dan dia bakal menjelaskan apa itu investasi. Oke, sebelumnya perkenalkan gue Sultan Muhammad Akbar. Gue di sini sebagai juru bicara dan ini partner gue. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Oh, jadi masnya ini masih sapi enggak guys? Oke. Halo guys, gue Bagas. Gue mulai investasi itu Mulai dari uang dari kayaknya gue 2021 2022 sih. 2021 2022 lo investasi. Ya, Oke. kayak gitu. Jadi kayak ini coba-coba kali ya. Oke, mungkin gue perkenalan sampai situ aja dulu. Tapi sebelumnya sorry, gue mau nanya dulu. Kenapa lo tertarik ke investasi dulu? Nah, ini menarik nih. Gue pertama kali investasi tuh gue mikirnya gini, kayak gue kan alhamdulillah udah kerja nih. Oke. 2019 kan, punya gaji gitu. Terus gue mikir kalau misalnya gue gini-gini doang, ya duit gue cuma perputaran di situ doang kan. Nah, terus kalau misalnya gue tuh pengen dimana gue naruh gaji itu gue dibayar. Kalau misalnya gue naruh di bank kan pasti bakal ada bunganya gitu segala macam kan. Gue setuju sih. Jadi kalau gitu bakal muter di situ doang gitu gue kayak orang-orang biasa. Jadi gue milih kayak gimana caranya duit tidur gue ini bisa ngasihin duit. Nah, terus di situ gue kepikiran buat deposito reksadana tuh. Oh berarti main reksadana dulu tuh. Enggak, aku baru tertarik banget. Oh baru tertarik dari reksadana. Itu kan. Nah, Itu kayak aja cuma berapa persen doang, berapa? Kira-kira 3%. Yes, mas gitu doang kan. Itu sama aja kayak uang bunga. Lu bayangin, lu naruh 100.000 terus dapatnya cuma 3.000 doang kan. Ya nggak sebab itu. Nah terus akhirnya ada teman gua, salah satu teman gua di SMP tuh. Dia tuh mengenalin gua bilang ke dia, gua gini. Kalau misalnya gua reksadana tuh cuma segini doang, terus dia bilang kayak, oh, lu kekecilan sih itu, lu kenapa nggak investasi saham aja? Ya gitu, awal kenalin. Nah, itulah gue tertarik. Itu dia kasih tahu kayak YouTube dari saham dari nol, Rifan Kurniawan. Iya. oke, berarti pertama kali lu tertarik sama saham, lu dikasih tahu temen lu nih. Iya. Dikasih tahu temen lu di tahun 2019. Nah, itu 2021 lah. 2021. Oh, berarti lu belum lama juga ya? Iya, lama juga. Cukup deh ya, cukup tuh lumayan tuh. Dari situ lu udah melek dah tuh, ya kan? Iya. Nah, itu kan tahun itu tuh pas gencar-gencarnya judul kan? Pas gencar-gencarnya judul. Dulu judulnya itu bukan masih belum judul SWOT. Masih kayak main parlay, terus lagi mungkin sebelum ada SWOT masih main binomo mungkin kan? Oh iya, binomo. Iya, dulu masih rame-ramenya tuh binomo kan? Iya, yang orang mikir trading. Apa sih itu trading? Padahal mereka nggak tahu trading itu apa, gitu kan? Ya situ gue tertarik lah kayak gimana caranya gaji gue tuh nggak dari sini doang. Oke. Kalau bisnis kan gue juga masih kurang kan ilmunya kan. Jadi gue mikir kayak apa nih yang gampang. Ternyata investasi, gue belajar segala macam, buka rekening segala macam. Oh kayak gini loh. Oh ternyata nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Kan rata-rata orang tuh penakut kan. Wah setuju sih gue, apalagi anak muda ya. Iya. Anak muda tuh rata-rata pada takut yang mana duitnya itu hilang, takut yang namanya rugi, ya kan? Wah itu rugi banget sih. Itu udah biasa banget sih di kita kan, di sebagai orang investasi gitu. Cuman ya gimana caranya, lu jangan mikirin ruginya gitu. Kalau misalnya lu mikirin ruginya tuh ya lu bakal rugi terus. Jadi gimana caranya lu belajar supaya gain lagi. Kenapa lagi kalau misalnya lu ngeliat portfolio hijau. Berarti lebih ke ilmu berarti ya. Iya. Hijau-hijau gitu kayak Bob Marley. Itu hijau. Dong, gue mau nanya nih. Oke. Ya sebelum kita lagi ke teman kita yang satu ini, gue mau perkenalkan teman gue dulu nih. Ini partner gue nge-MC, ya nggak? Oke. Dan dia di sini juga sebagai partner gue, yang mana bahwa dia ini tektokan lama gue. Boleh silakan Mas Gantengnya, coba tunjukkan kegantenganmu. Perkenalkan diri dulu dong. Ya, sebelumnya gue kenalin ya. Gue Andre di sini. Kalau mau cerita awal gue main saham tuh, gue gara-gara temen gue.
Orang di sini. Jadi makanya ini kita terakhirin guys. Oke, ini kita terakhirin. Ini salah satu orang yang gua melek investasi itu dia. Dulu tuh investasi taunya apa sih? Emas anjir. Ya benar. Emas, deposito, ya kan? Emas. SBN, ORI, ya kan? Gua taunya lebih emas, taunya gitu doang beli ke dinding aja kan. Tanah ya, kalau orang tua zaman dulu mikir Orang tanah. Betawi, Tanah. Betawi. Iya, Betawi tanah kan. Kan tanah mahal. Gua nggak ada tanah. Iya, sepengki. Jadi itu tahun. Nah, temen gua ini nih, dia nih, yang gua sebutin juga nih orangnya nih. Dia tuh nge-checkin gua mulu nih, main saham. Gua awalnya kayak, mantap juga gua. Nah, gua juga setuju sama yang dibilangin Bagas. Kayak takut jujur, gua termasuk orang yang dulu takut. Kayak gua udah ngumpulin duit nih dari gaji gua, udah gua spend lah kayak, wah udah gua kumpulin, gua nahan. Terus pas gua main saham, takut duitnya hilang, apalagi di lingkungan gua saham itu tabu. Benar tuh. Oke, tabu. Terus kayak pemikiran saham tuh kayak, wah serem tuh duitnya hilang. Kayak temen gua baru mau terjun pas 2023 tuh 2022 sorry. Gua mau terjun, temen gua langsung ngomong tuh kayak, hati-hati lu main saham gini. Nah, tapi beda nih sama dia nih. Gua makasih banget nih sama dia nih. Gua jadi terjun, gua jadi melek lah investasi. Gua dikasih tahu buku-bukunya, saham dari nol lah gitu kan. Nah, gue tontonin tuh emang bagus sih ya, mungkin bagus tuh. Nah, terus ya pas gue bilang tuh ke orang tua gue main saham. Gaya. Mak, enggak. Ayo. Andre jadi orang kaya. Ada punya orang kaya nih. Perusahaan ini. Iya, Andre yang punya. Ada yang punya. Baru punya satu lot doang ya kan. Satu lot doang. Yaudah, terus jawaban orang tua gue ya gitu. Ya masih skeptis lah. Kayak hati-hati kak, ntar duitnya gini. Terus ya saudara gue juga tahu gue main. Hati-hati, duitnya ntar hilang. Benar. Ya maksud gue duitnya hilang ya bisa hilang, cuman kan tergantung lu juga, lu beli apa perusahaannya gitu kan. Kalau lu beli bener-bener kata orang kan, lu nggak teliti sendiri ya bakal hilang duitnya. Bagi lu beli perusahaan-perusahaan yang bahasanya saham gorengan lah kan katanya. Ya itu gue ujuk-ujuk lah, akhirnya gue terjun lah di tahun 2023, gue terjun sampai sekarang. Ya udah, makasih banget nih gue temen gue dan lu pada dah yang Jadi lu dari 2022 tuh baru kenal itu. 2022 gue dikenalin. 2023. Ya awalnya tuh pas gue kerja tahun 2020, gue udah ngeliat teman satu tim gue tuh main. Satu tim tempat kerjaan lu. Iya main dia. Tapi gue ngeliat dia tuh kayak garis-garis gitu kan. Wah gue chartnya gue nggak ngerti dah. Itu apaan? Jadi gue nggak ada. Dan dia nggak ngajak gue juga kayak temen gue ini kan, si Justin ini nggak ngajak gue. Jadi gue juga mikir ngapain, bukan ranah gue ke situ mikirnya gitu. Jadi yaudah dari 2023 gue terjun. Gue inget saham pertama gue tuh BCA. Saham pertama gue BCA paling aman karena ya gue mikir BCA kan udah bagus lah dari namanya, jadi udah gue belinya BCA, pasti gue bisa beli BCA tuh dari tabungan gue. Kalau beli satu gue liatin tuh kan, baru beli nih, diajakin dia nih gue beli. Gue semua tinggi nih, turun gue 10.000. Gimana gue udah 10.000? Iya 10.000 doang. Ya gimana sih, nama baru main kan kita ya. Jadi gue liatin tiap hari, gue cuma punya satu lot BCA, gue liatin setiap hari tuh. Ini naik belum. Di tas berapa tuh? 9.100 gue beli. 2023 kurang 8.000. ya 8.000 9.000 pada saat itu. 8.400. 8.400 berarti. Ya harga stabil lah menurut gua. Oke, udah gue beli. Ya kira udah gue cicil, gue kira banyak belajar sih ya dari teman gue. Terus ternyata lu pada juga pada main saham kan, jadi gue ngerasa kayak satu circle, gue udah menemukan circle yang tepat nih. Oke. Gue udah menemukan circle yang tepat. Udah Finansial semua ya. iya nih. Karena jujur aja motivasi gue buat main saham yang satu, pengen jadi kaya gue. Semua sih. Iya. Oke. Gue jadi kaya dulu gue. Kerja uang kita ya. Oh iya, gue pengen, bukan gue doang yang kerja, itu juga harus kerja. Kalau gue disuruh orang, duit juga harus gue suruh juga. Itu bagus tuh. Itu yang kayak gitu tuh. Kaya sih gue. Jadi gitu Mas Andre, lu Ya. pertama kali main saham. Pertama kali. Gila sih. Gua terkesan banget ya cerita lu. Sebelum gua lanjut ke yang bisa dibilang apa ya, yang disanjung-sanjung oleh Mas Andre ini. Sebelum kita lanjut, jadi gue pengen kasih tahu. Jadi ini nama kontennya itu bisa dibilang coba nama konten kita ini apa?
Judulnya, nama channel ini. Apa tuh? Market mager. Market Mager. Mager. Oh, Mager. Yang beli kok mager. Apa? Kenapa lu bisa bilang ini Market Mager? Kenapa? Ini ide dari kita semua mungkin karena seperti itu kan kita nggak pernah. Kita nyari gimana. Kayak apa ya yang bagus ya? Kan kalau biasanya orang-orang kan market maker. Market maker tuh kayak gimana tuh? Yang ngegerakin harga saham lah, ngegerakin Ya, pasar. jadi ibaratnya kayak lu masuk ntar harga naik gitu kan. Oke. Terus habis itu kalau lu keluar harga turun, nah itu market maker banget tuh. Oh kayak gitu. iya, itu pasti. Cuman kan kita kan orang-orangnya masih belum segitu besarnya kan modalnya kan. Kalau market maker kan tadi lu bilang kalau kita masuk naik, Ya. kita keluar turun. Ya. Kalau market maker kita masuk turun, kita keluar naik. Begitu. Pengalaman banget ya kayaknya. Bukan Sultan ini pengalaman ya. Nyangkut ya. Justru itu musuh bandar kali ya. Kita kan hanya retail kelas apa ikan Ikan pelamora. lamoran. Mungkin kita nih setelah ini lu jangan pernah lu skip nih, kalau bisa lu harus berlangganan nih yang kita orang. Jadi kita berlangganan, oke? Ini siapa dengan siapa? Nama gua Justin Ciswono. Oke. Gua terjun dari saham ini Oktober tahun 2022. Nah, Awal mula gua terjun ke saham itu dari teman kuliah gua, namanya Joshua. Pada awalnya gua berinvestasi di emas pada Agustus 2002. Lalu gua ketemu teman gua pas kelas offline di kampus. Dia bilang, lu masih muda, ngapain lu invest di emas? Ada yang namanya saham, pelajarin apa itu saham. Ya gue pelajarin terus gue buku bukunya dan gue nonton channelnya si Saham dari Nol. Dan gue pelajarin secara mendalam dari 2022 sampai sekarang. Itu aja sih. jadi kenapa lu belajar pertama kali saham dari nol? Apa karena lu rekomendasi temen lu, atau lu emang penasaran sama saham dari nol, atau lu ngeliat nggak sengaja lu beranda lu tiba-tiba saham dari nol? Kenapa? Pertama rekomendasi dari temanku itu, dan gue lihat dia penjelasannya itu paling simple. Ngapain mudah dipahami oleh pemula seperti itu pada saat itu. Beginner lah ya. Beginner banget. Lu gimana itu tuh lu kayak gimana caranya lu buka rekening, terus belajar dari nol, terus lu harus ngambil apa aja. Cara baca valuasi lah lebih tepatnya sama kita fundamental perusahaannya seperti apa biar kita tahu apa itu saham. Apa itu saham? Iya. Berarti lu main saham belum lama ya? Belum lama dari Belum lama. 2022. Oh gila, 2022 berarti sekarang 3 tahun. 3 tahun, sekarang 2025 ya kan? 3 tahun berarti lu main Iya. saham. Pas Oktober. 3 tahun. Tapi emang lu sebelumnya punya apa sih namanya kegiatan, atau lu punya prinsip untuk menabung kah, atau lu nekenin banget pengeluaran lu kah? Dari kecil emang gue orangnya suka nabung. Dari zaman gue sekolah gue suka nabung. Biasanya gue tabungin 50% dari uang jajan gue. 50% dari uang jajan lu. Iya. Oke. Sehingga pada saat gue kerja juga, waktu itu gue di retail biru, gaji gue 3 jutanya, bikin UMR ya. Pada saat itu UMR berapa tuh? UMR Bekasi 4,5. 4,5. 3 jutanya semua gue tabung. 3 juta lu tabungin, berarti selisihnya ada 1,5. Iya, sisa Dengan 1,5 lu pakai untuk biaya hidup. ya hidup cukup itu buat biar barang hilang juga cukup. Oke, itu semua tuh 1,5 lu masukin, entah makan, entah bensin, atau mungkin lu ngerokok, atau lu mungkin punya kenakalan tempat lainnya itu 1,5. Iya. Iya. Kebetulan gue nggak ngerokok jadi cukup buat makan aja. Oh lu cukup tuh. Iya. Terus ngasih orang tua kah? Kan sekarang bisa dibilang kalau anak-anak muda sekarang Gen Z kan ada yang namanya silent generation, ya kan? Atau yang namanya FOMO. Ini yang lagi rame apa nih? Aku beli aku cekot lah, atau gimana? Lu gak punya kegiatan seperti itu? Ya, gue bersyukurnya gue lahir dari keluarga yang sederhana lah ya. Jadi gue nggak ngebiayain orang tua. Gue coba ngasih nenek gue per bulan 300.000 sih. 300 sampai 500.000 ngasih nenek gue. Dan itu ya cukup. Jadi 1 juta lah dipegang sama gue tiap bulan. Cukup 1 juta? Gila, 2025 guys. Lu bisa hidup dalam 1 juta, lu bisa hidup. 2019 itu. Oh 2000, sorry. 2019 dengan 1 juta. 1 juta. Gila sih, ini beneran gila menurut gue ya. Karena yang gue pikir gini loh, dengan gaji lu 4,5 lu tabungin di angka 3 juta aja itu gak make sense. Karena kenapa gue gak make sense? Ya mungkin pada saat itu gue sama lu hidupnya lebih disiplin dulu dibanding gue ya kan. Yang mana gue tuh lebih percaya semakin gue keluarin duit makin banyak duit gue. Ya kan, itu gua, tapi kalau lu mungkin beda. Ya. Tapi kayak yang gue pikir, lu 4,5 lu tabungin 3 juta bro, itu setengahnya aja, lebih dari setengah ya. Setengah ya 75%. 75% lu tabungin bro, gila.
bagaimana cara lu tuh menahan untuk beli barang-barang mewah kah, atau lu mau makan enak kah, atau lu mungkin pengen pacaran ya, lu bisa nahan itu tuh bagaimana menurut Ya, lu? jadi gue setiap gajian gue nggak pernah belanja apapun sama sekali. Gue lebih ke tepatnya, gue dapat THR aja gue nggak pernah belanja buat diri gue sendiri. Gue belanjain ke saudara gue, sehingga pada saat itu cewek gue marahin gue untuk gue dibuat self report gitu sendiri. Oke. Barang yang gue beli pas kerja tuh dari 2019 sampai 2022, gue cuma beli tas satu tuh mereknya Dobujet, murah banget, tapi 100.000 doang. 100.000. Iya, gue gak pernah belanja apapun sama sekali. Jadi gue kehidupan gue ya kerja, gue punya duit, gue simpan, gak pernah gue pakai buat Tapi apa. sekarang bisa ditahan. Sekarang bisa lihat aja. Oke. Ngeri banget. Berarti lu benar-benar dari kecil banget tuh udah lu disiplin banget ya. Disiplin banget dengan didikan keluarga lu, lingkungan lu, dan orang tua lu mungkin ya. Iya. Dari situ lu tertarik lah yang namanya investasi saham. Ya kan, muncul lah, oh ternyata saham itu returnnya jauh lebih besar kan Iya, dibandingnya sebelumnya. Habis Yang itu lain. investasi di Iya, emas sama deposito. emas sama deposito. Bisa kita lihat lah deposito itu, oh katanya berapa sih tahun 2019 ya kan? 3%, 4% dalam waktu setahun atau sebulan? Setahun 3% ya kan? Wah itu jauh banget sih. Emas mungkin orang-orang kolot mungkin ya kalau emas ya. Ya, tapi gue sekarang beggar juga sih dari emas. Oh, lu beggar juga? 2022. Oh, lu beli Harga 1 gramnya masih 800.000. masih 800 ribuan. Iya, betul. Sekarang kita lihat udah berapa? 2,3. Sekarang 2,3. Kira kalau emas tuh bisa dihitungnya investasi apa dia saving? Ya, jatuhnya emas ini saving. Dia tuh Saving. menjaga nilai mata uang kita. Kan nilai ya kita tahu lah seperti apa mata uang kita. Itu nilai mata uang itu selalu menurun. Nah, emas inilah yang membuat menjaga nilai mata uang kita. Oh. Jadi bukan emas yang naik, tapi mata uang kita yang turun. Kalau gue mau nanya nih sama lu, beli emas tuh enakan emas perhiasan atau apa ya? Yang saran lu? Gue lebih suka emas batangan. Kenapa? Karena ada rasa bangga tersendiri dibanding gue beli emas digital. Kalau emas digital kan kita ada punya saham digital, kripto lagi digital juga. Masa kita megang emas digital juga, gak ada rasa kebanggaan tuh. Kalau emas batangan kita ada fisik kayak, ya kita pasti bangga lah kalau kita. Tapi kan anak muda zaman sekarang kan, Iya. kalau nggak beli emas perhiasan, nggak tahu. Kalau perhiasan Berarti- Anak Amerika. Iya, pamernya gimana kan? Lu kurang culture. Jadi lu lebih suka emas batangan. emas batangan. Kalau Mas Sultan Iya. oh. Cukup menarik sih cerita lu gua akuin ya. Kalau gua ambil dari kisah lu benar-benar hidupnya nggak terlalu nggak mikirin gengsi ya. Tapi kalau orang yang bukan mikirin gengsi, lu makan yang penting kenyang ya. Heeh. Ya paling malam wartegnya sih mantap itu warteg enak banget. Oke, lu lebih ke teknologi ya, touchscreen ya. Yo, dari Buat warteg yang disebutin bisa lah ya. mau gue sebutin nama warteg. Karena itu di Jatiwaringin kan. Tahu. Jatiwaringin kan di wilayah. Tapi gue mau nanya nih, ya tadi kita udah cerita kan, kalau Abang Sultan ini gimana nih terjun ke saya? Gimana nih terjun ke saham itu gimana? Awal mulanya Iya tuh. Jujur ya, Pret. Apa cuman FOMO? Ya tapi jujur gue itu kan FOMO. Jujur gue itu kan FOMO. Kayak Tapi jujur. menurut gua kalau kamu tuh juga bagus juga, soalnya kan hal positif. Oke, FOMO berarti FOMO hal positif apa ya? Gua bacotin tiap hari. Mau kasih atas bacotannya. Udah gimana nih? Gua main saham tuh awal-awal gua baru gua main saham tuh baru banget jujur. Gua baru banget. Kenapa gua bilang baru? Gua belum ada 6 bulan main saham. Gua main saham tuh ya tahun 2025 akhir lah. Cuman ya gua udah ngerasain profit dari CDI. Thank you Pak siapa? Pak PP, makasih ya uang jajannya. Sekarang efeknya. Terima kasih Pak. Buat jajan. Jadi pada saat itu gua tuh ceritanya gua follow-followan dia. Gua juga terkesan dari dia nih. Dari Justin Siswono. Gua follow-followan dia tuh teman SMA gua. Gua follow-followan sama dia. Gua awalnya suka emosi kalau ngeliat story dia. Apaan sih ini anak jamet banget gitu kan gua mikirnya. Karena story-nya tuh gak pernah story tentang hedon ke hedonan, dia gak pernah ngasih makan Instagram. Dia story-nya tentang informasi, tentang edukasi. Dan pada saat itu gue masih yang namanya ya bisa dibilang gerabak gerubuk lah. Dan gue gak terlalu memikirkan apa itu masa depan. Yang penting gue hari ini happy, gue have fun. Untuk kedepannya ya gimana nanti aja. Betawi Pride, ya kak? Gimana besok, ya kak? Gitu gue mikirnya. Tapi setelah itu gue ngobrol sama dia, gue sekontak sama dia, dan akhirnya gue sadar ada satu omongan yang mungkin nyelekit lah yang pernah diomongin dia ke gue ingat banget dia pernah ngomong ya, lu percuma punya uang banyak kalau duit lu itu nggak lu suruh bekerja.
lu bakal tua, lu bakal capek sendiri, lu kerja untuk duit, tapi duit tuh gak pernah kerja untuk lu. Wah, gila sih, itu kata-kata yang paling nyelkit, yang nampar lah buat hidup gua. Di situ gua mikir, wah iya benar juga sih, masa gua harus kerja untuk duit, duit gak pernah kerja sama gua. Dan setelah itu gua terjun lah ke saham. Gua terjun ke saham, iseng-iseng gua nyoba. Iseng-iseng gua nyoba, gua sama FOMO gua kayak dia. Tapi FOMO-nya gua ini gila. Gua tipe kalau alin bro, alin gitu. Tipe kalau gua orang alin. Pada saat itu dia lagi ngepompo masalah panik. Wah gila sih. Ya udah panik ini. Gila. Pada saat panik itu panik pas banget lagi berita ya, pagar laut gila. Masih baru ya. Wah masih baru banget ya kan. Gue dipompom lah udah masalah panik. Gue tembak lah panik olin ada deh uang tabungan gue 2 digit itu kan. Tembak jebret. Naik 15.000 ya enggak? Kata dia jual jangan, nanti dulu. Akhirnya gue tungguin lah. Naiklah 75 gue jual buat beli rokok. Lumayan nih. profit tarik gitu kan. Karena gue masih kelas 3, gue belum tahu apa itu investasi itu cara mainnya seperti apa. Berapa itu Average gue tuh panik nggak terlalu tinggi juga sih, gue masih di angka 13.000. ada satu itu? Iya 13.000. Naik dikit tarik karena gue orangnya ketakutan. Gue kalau bukan bisnis real takut gue. Jujur gue takut. Bukan bisnis real gue takut segala macam. Setelah itu baru gue diajarin sama dia, gue ngobrol banyak ya masuklah ke saham ya kan. Dan sekarang mungkin gue lebih terbuka lagi pemikiran mindset gue, dan gue nemuin teman-teman mereka tuh gue bersyukur banget. Kenapa gue bisa bilang bersyukur? Karena dari berbagai macam teman-teman gue, dan mereka inilah yang benar-benar melek finansial, yang ngajarin gue apa sih arti itu uang, bagaimana sih uang itu bekerja, jangan hanya kita yang bekerja untuk uang gitu sih. Dan kenapa gue bersyukur sama mereka? Pertama mereka tuh nggak main judi sih, nggak main slot. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya. gila, ini jarang loh anak muda punya duit banyak tapi nggak main judi, nggak main judol, jarang. Ya kan, biasanya anak muda itu perputaran siklus itu gitu-gitu aja. Depo, habis depo main slot segala macam, rungkat ya enggak. Kalau rungkat dia depo lagi, kalau JP dia foya-foya, ya kan segala macam gitu. Jadi gue mikir, gue bersyukur kalau dia ya satu frekuensi lah. Gue nggak suka judi ya. Menurut gue judi itu lu boleh main judi kalau lu udah kaya. Gitu. Hanya sebagai Jangan tradisi. Iya, nyebut generasi gitu. Gue nggak melarang lu main judi. Gue juga nggak benci banget judi. Cuman lebih tepatnya gue tuh pengen ya, lu harus sadar diri kalau lu masih miskin, ya kan? Miskin nih, gue katain miskin. Karena lu pakai LPG aja dibaca bro, di LPG. Untuk masyarakat. Iya nggak? Untuk masyarakat miskin ya nggak? Gue masih pakai lagi. Ganti Ganti kali ya. Kalau pakai tunggu. Bisa tuh. Hiburan orang kaya ya, jangan pernah jadi untuk yang skalanya masih tergolong miskin. Wah gila. Pokoknya lu jangan pernah main slot, main judi apapun itu yang menurut lu itu bakal Membuat lu kaya. dengan secara instan. Gak ada sejarahnya. Gak ada. Betul. Kenapa gue bilang gak ada sejarahnya? Kasih tahu gue orang yang kaya dari judi, terutama slot ya, judi slot. Kalau lu kasih tahu gue kasih yang namanya kopi serencing. Reward, ya kan? Iya. nyari aja ya, kasih tahu aja kalau dia kasih tahu ya udah kan. Iya. Kasih tahu bang ada nih. Oh, oke aja. Gitu. Dari situ lah gue mulai investasi, dan di situ posisi gue nggak cuma bermain saham sih, gue dalamin juga reksadana, gue dalamin juga yang namanya emiten apapun itu, membaca tentang evaluasi perusahaan itu seperti apa yang bagus yang jelek, karena nggak semua di saham itu perusahaannya bagus, ya kan? Ada beberapa perusahaan yang mungkin kurang bagus, bukan jelek, kurang bagus. Buat riset itu masyarakat tuh, jadi kita harus benar-benar analisa secara menyeluruh. Betul. Jadi kalau lu genset lu setelah nonton video gua dan lu ngerasa genset tapi lu terbuka, gue nggak tahu lagi sih gue harus ngapain gitu. Pokoknya kayak lu nggak usah takut lah gitu. Gua tahu pasti bakal rugi. Tapi kalau lu nggak berani dari sekarang tuh lu mau kapan lagi? Lu mau kerja terus habis itu lu koya-koya tiap minggu sama cewek jalan, terus habis itu lu tinggal nunggu gajian. Pas gajian ntar lu gitu lagi. Sampai kapan? Jadi selagi umur lu masih kepala dua deh. Nah itu tuh. Ingat ada yang namanya AI sekarang, lu bisa berganti sama AI. Nah, masih kepala dua tuh.
Ya, kalau lu masih main judi, lu masih foya-foya, ya kan. Saran gua, mendingan uang lu itu lu investasikan. Karena seorang penjudi itu dia pasti bakal menang kalau dia masuk ke dunia saham. Karena mentalnya itu udah teruji. Kalau ketika dia nggak rungkat, udah biasa. Jadi kalau lu ngelihat nanti fundamental lu atau kartu itu merah turun, bet, lu udah kaget. Tapi kan pelajaran yang kita ambil dari Bang Sultan ini kan nyebur di kolam yang lu nggak tahu dalamnya semana kan. Betul. Jadi kalau dari saran gua, kalau lu apapun emiten nanti lu nyebur ke saham itu lu pelajarin lagi lah. Jangan baca-baca lah, seenggaknya lu harus tahu lah itu perusahaannya apa. Ya kan? Jangan. Gua juga ada di posisi gua yang Waktu lu jadi penyintas judul lu. gua main judulnya belum pernah, Pak. Belum ya? Pernah lah kita main gitu mas. Eh? Pernah sekali. Ya kalau gua Iya, aja. ya, judi gua tuh taruhan sama teman aja. Ada bola nih gua taruhan aja. Ya, lu gimana? Ya, minimalnya ya. Soalnya jujur gua orangnya takut banget duit gua hilang. Kalah. Karena gua mikirnya 50.000, misalnya gua taruhan sama temen gua 50.000 bola ya, hilang. Gua tuh mikir, ayo rokok bisa beli Gue rokok. Hah? Argentina. Zamannya apa? Yang dia Tinggal Belanda tuh gitu. Prancis. Iya Prancis ya. Gua waktu itu bukan Brunei apa ya? Jadi ya pelajaran yang kita ambil tuh dari, ya kita ambilnya pokoknya jangan lu mentang-mentang gua udah nggak main juga nih, ibaratnya gua nyobain tes saham. Nah tapi lu pelajarin juga tuh. Jadi di saham itu kan setahu gua ada dua ya teknik, ada teknik fundamental sama teknikal. Nah lu cari tuh, lu tuh masuknya di mana. Jangan mentang-mentang lu intinya gue cuma main saham tapi gue beli gini. Nah itu masih, lu sama aja masih main judi sebenarnya, masih spekulasi. Jadi gitu maksud gue. Jadi tetap lu harus pelajarin dong, kayak lu cocoknya di mana. Kalau lu cocok di teknikalnya bagus, fundamental juga bagus. Jadi seenggaknya lu jangan pernah beli apa yang lu nggak tahu. Jangan pernah kayak beli apa kucing dalam karung ya. Ya kayak gitu aja sih. Nah, Setuju. Jadi kalau lu masih pengen benar-benar, lu masih pemula nih, lu pengen tahu nih apa itu saham, lu bisa nonton channel kita ini kan, Market Maker, dan lu bisa mungkin kalau lu kurang, iya Market Maker, atau lu mungkin kurang paham lu pengen punya pertanyaan-pertanyaan apa segala macam, lu bisa komentar aja sih sesuka hati lu. Lu bisa komentar, ya mungkin cepat atau lambat pasti akan kita balas sih. Dan mungkin kalau emang lokasi kita dekat, kita bisa sharing bareng, ngobrol bareng ya kan. Nah itu sih. Cinta Warko. Betul, karena kita ini perintis bukan pewaris. dia belum beli kopi malam ini gua langsung aja. Iya, gitu. Kopi sasetan juga sama aja. Jadi sore dan malam ya. Iya, dari sore sampai malam kita. Daripada gua beli kopi 30.000, mendingan gua masukin ke goto gitu. Berapa lot dapat? Iya sih, setuju gua, betul. Tapi beda mindset, beda pemikiran. Iya nggak? Betul. Ini gue ada pertanyaan nih buat Bang Setau lagi. Ada nggak sih momen lucu lu pakai saham? Dia bukan momen lucu sih guys, lebih tepatnya momen pertama kali gua profit. Momen konyol ya. Ya nggak? Pertama kali profit gua paling gede sih. Ya nggak? Terima kasih Pak PP. Pokoknya pas saya wisuda, pokoknya itu saya profit kurang lebih 2 juta. Bersyukur saya. Berapa persen tuh? Berapa persen ya? Kurang lebih ya. 60 kali. Iya. Oh gede juga tuh. Ya kalau kita main persenan ya, mungkin sepertinya kayaknya ya 50 persenan atau 40 sih nggak tahu pokoknya. Kurang lebih begitulah. Itu gila sih. Jujur gue lagi tuh gue awam banget masalah saham. Sumpah ini gue awam banget masalah saham karena gue tuh belum dikasih tahu sama beliau ini. Gue cuma dikasih tahu tentang deposit doang. Gue nggak dikasih tahu tentang withdraw. Enggak. Jadi ceritanya gue wisuda Bray, enggak. Pada saat itu gue masuk di kurang lebih di CDA gue masuk di average 1.700 ya suruh. Jadi berapa ratus? 1.700 average gue. 600. Saya 1.600 ya. Iya 1.600. Jadi ceritanya gue masuk nih kurang lebih baru seminggu, ceritanya seminggu nih. Gue masukin 1.600 1.700 ya kan. Nggak banyak sih ya kan. Karena kita perintis. Ya kurang lebih UMR Bogor lah gue masukin kalau nggak salah. Pada saat itu gue masuk dan gue dikasih tahu sama dia ya kan, ini bakal naik di angka 2.400 ya kan. Karena Justin ini kawan kita ini dia lebih tepat ke fundamental sih. Dan kalau sahabat kita ini Mas Bagas dia lebih ke
teknikal gitu kan. Jadi ada porsinya masing-masing, ada ilmunya masing-masing. Nah kalau anda ini malah bandar ya, teknologi. Betul. Amin 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 Allah. Tapi kan bandar kesannya kejam ya. Ya, Bandar nggak selalu kejar. Oh, nggak selalu kejam. baik-baiknya. Yang nabung-nabung di bawah. Lanjut lanjut. Jadi ceritanya gue beli CDA nih, yang gue pas gue beli CDA dia kan 600 ceritanya gue, guys. Udah gue beli CDA 1.600, gue beli UMR di Bogor. Pas gue beli ceritanya gue wisuda nih pagi-pagi nih kan, wisuda gue. Habis gue wisuda, dengan PD-nya gue buka market, ya kan, buka market. Gue keinget omongan dia. Pada saat itu emiten gue yang gue beli itu belum banyak, ya enggak. Gue baru punya Tani, gue punya CDA, sama punya dua itu aja sih, karena uangnya nggak cukup kan. Udah pada saat itu gue masuk di 1.600, gue beli kurang lebih UMR Bogor, itu baru seminggu, baru seminggu. Pas wisuda sebelum nama gue dipanggil, gue buka aplikasi Stockbit. Kalau gue ini lebih pakai Stockbit sih, ya kan. Kalau Coba XL lah. iya, sobat-sobat Excel betul bisa jadi. Gue pakai Stockbit ceritanya, pas gue pakai Stockbit, wisuda nih, gue lihat, wah gila sih, naik nih guys, ya kan, naik di 2.200, 2.400 ya kan, naik 2.400. Cuman salahnya gue di situ nafsu, serakah juga. Gue mikir ini bakal naik lebih dari 2.400. Ayolah turun di 2.200 lah gue jual, ya kan. Gue jual setengah, terus di 2.300 gue jual setengah lagi. Dapatlah gue kurang lebih margin gue 2 jutaan, ya kan. Profit gue 2 jutaan. Dengan PD-nya yang namanya orang baru lulus wisuda kan. Gue baru lulus wisuda nih, gue dengan PD-nya, gue ngajak keluarga gue, ya kan. Maksudnya baru dapet ini ya? Dari mana? Dari saham. Asli gue gak bohong aja keluarga gue. Gue pertama kali profit dari saham 2 juta, ceritanya 2 juta. Gue ngajak keluarga gue makan. Dengan pedenya gue makan kan. Keluar wisuda gue makan untuk keluarga. Cuma gue biasa ngajakin di kampung kecil. Kampung kecil paling habis gak nyampe 1 juta kan. Dengan gilanya gue, gue dapet duit ini dari Pak PP 2 juta, ya gak? Gue bawa lah ke Gubuk Mangking, buset yang di UI, ngawur, gue bawa ke Gubuk Mangking dengan PD-nya kan, ini apa? Biasa, laga-laga orang kaya guys. Baru profit. Iya, ini itu, wah bukan main. Terima kasih Pak PP. Terima kasih. Kurang lebih habis gue makan. Kayak nggak banyak sih, 7 orang gue makan kurang lebih 1.800.000 ya kan. Dengan PD-nya 1.800.000 lah. Tentang penteng gue nih cerita ya, tentang penteng. Udah kelar bayar kan. Gue kelar bayar, gue ke kasir. Dengan PD-nya gue masuk Stockbit lagi. Jadi saham itu kan habis gue jual, ya kan. Habis gue jual sahamnya, ternyata pas gue mau tarik, gak bisa. Panik. Oh, berarti duit lu tuh yang kena ini apa sih namanya? Kalau baru jual harus dua hari kerja itu. Iya, iya. Gue nggak tahu kalau yang namanya saham itu narik harus nunggu 2 hari kerja, ya kan? Iya, baru ke rekening. Gue nggak tahu di situ karena dia nggak ngasih tahu. Dia cuma ngasih tahu deposit aja udah, deposit. Nah, dia nggak ngasih tahu cara narik tuh kayak gimana, ya kan? Dengan gila, gue malu banget sih, jujur. Malu banget, gue ditungguin bapak kasir bro, ya kan? Bentar, gue kena scam kali ini ya. Gue pikir kali ya, gue pikir gue kena scam kali ya, gue gak bisa ditarik gimana ya. Nah setelah itu akhirnya gue nanya lah, gue nelpon ya kan, dikasih tahu ternyata bisa ditarik ke rekening itu 2 hari setelah dijual sahamnya guys. Jadi untuk kalian nih ya yang masih pemula nih, jangan sampai terjadi hal kayak gini tuh, terjadi lah di diri lu ya. Ya kan, mungkin kalau pada saat itu ya gue minta tolong, mau gak mau kan nyokap gue kan, kita bayarin dulu. Udah malu ya, udah pertama kelenteng. Tapi kan gue unjukin ke emak gue, ini gue udah profit ya gak? Gitu. Tapi kan malu ngeliat apa? Lu bayar nggak bisa. Iya. Emak gue sempet ngomong kayak gitu, hoax kali, hoax. Jangan itu pada umumnya. Berarti lo di depan kasir tuh lo teleponan sama Justin. Wah iya, itu hal yang gila sih menurut gua. Sampai gue, bentar ya mbak, bentar. Ini belakang gue nungguin mau bayar. Bentar ya. Itu konyol sih. Untung keluarga lu jadi bukan duit juga kalau dia nggak megang. Ya, iya, makanya juga tuh. Piring yang ada. Hal paling konyol sih. Ayo jadi malu tuh. Iya. Nah kalau lu pribadi nih, lu dari Justin, lu pertama kali profit kapan?
Kan yang namanya pemula saham itu kita harus kasih tahu enak-enaknya dulu nih, ya kan? Ah itu belakangan. Iya. Lu profit saham tuh di mana dan berapa? Dulu gua dari 2022 sampai 2023 tuh cuma dividen invest gitu kan. Oh, Dividen. Iya, jadi dapat dividen doang. Dividen itu apa? Dividen itu laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Jadi keuntungannya itu dibagi kita sebagai pemegang saham. Jadi kayak uang gratis kali ya. Ya, betul uang gratis. Bukan uang gratis, atau oh jadi itu dividen itu kayak pembagian keuntungan. Bagian keuntungan tuh. Itu dapatnya berapa sih? Maksud gua dapatnya itu sebulan sekali apa gimana? Biasanya ada yang setahun sekali, ada juga yang setahun bisa 3 sampai 4 kali tergantung perusahaannya sih. Oh. Rata-rata setahun sekali. Tapi perusahaan tuh bagi dividen semua nggak sih? Ada beberapa perusahaan yang nggak bagi dividen, ada beberapa yang bagi. Itu dividen dari mana? Dari ITMG, UNTR, Tuh, sama BBCA. kontrak terus. Kira kontrak terus mau dividen itu Oh. dividen itu satu lotnya dividennya bisa 100.000 ya. Satu lot bisa 600.000. 100.000 ya. Oh, gila. ITMG mau UNTR. 2000 2022, 2023, dapat segitu gua. masuk di berapa di ITMP? Wah, gua masuk 50.000 aja dia cuma minus 50%. Ini nggak apa-apa karena gua average down terus, lalu gua jual pada tahun lalu, average gua di 22.000, jual di 22.000 juga. Jadi gua cuma rugi waktu, cuma dapat naik dulu. Karena dividen itu dari ITMG, jadi nggak ada rugi besar. Oh, jadi lo pertama kali profit dari saham dari dividen. Dari dividen betul. Kalau untuk tradingnya itu gua profit itu baru 2024 tuh baru profit dari main saham IPO. Main sama IPO Iya. itu udah Profit aja sama IPO. Lalu gua belajar yang namanya teknologi, gua cuan lah dari yang lain-lain lah, dari saham-saham pokok lah gitu katanya. Bandar Mulia kan nebeng-nebeng doang ya. Iya, nebeng-nebeng aja kita membaca ini aja sih. Makanya ikut aja kan. iya. Tahu saja. Baca order buka sih ya. Langsung cuan gua. Nah, Pas saat itu misalnya ya beda. Oh, berarti profit dividen. Dividen. Wah, gila canggihan gua dong berarti. Gila. tapi kan nggak bisa bayar. Iya. Sama juga semua. Kalau lu gas gimana? Lu pertama kali profit tuh apa yang lu maksudnya lu kan gua ketagihan main saham karena gua profit di CDA kan. Nah, kalau lu sendiri gimana? Nah, kalau misalnya si Justin kan tadi beli di gara-gara dividen kan, Iya. dividennya si MG, dan lu beli di 40.000. Ya. Nah, kalau gua justru kebalikannya. Jadi gini, waktu itu gua ngikut grup tele mungkin itu banyak yang gratis kan, maksudnya bahas-bahas aja gitu, bahas-bahas di situ segala macam tentang batu bara tuh mantap banget pada saat itu kan pas musim winter gitu. Ya karena mau perang juga Rusia sama Iya, Ukraina. tahun 2022 awal kalau gue malah. Pokoknya udah winter gitu lah. Nah, gua tuh di TMG tuh gua research juga tuh. Wah, ini kayaknya bagus lah segala macam dividennya juga setiap dividen tuh rata-rata harganya naik. Gua beli di 22.000 waktu itu. Gua beli di 22.000. Gua ngasih tahu teman gua, ini gua masuk sini loh, gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba naik tuh ke 29.000. Kaget gua. Senang dong. Tiba-tiba banget tuh. Senang dong. Iya, pasti. Kaget. Pasti uang kaget. Terus tiba-tiba naik lagi dia tuh pokoknya kayak merucut ke atas gitu. Kayak roket ya. Kayak roket tiba-tiba ke 40.000. Nah, pas 40.000 tuh gua nggak TP, gua TP-nya di 38.000 tuh. Nah, jadi kayak ibaratnya Dia keluar gue masuk. iya gua keluar dia masuk. Ayo ngapain jadi gua tanam gua lu. Itu harganya udah tinggi banget gitu kan. Gua TP di 38 profit gua. Iya, berapa ratus persen tuh? 120% tuh lumayan tuh. Segituan. Ya udah itu cerita pertama gua profit di TMG ya. Tagihan dong lu. Tagihan. Woi, jelas ya kan. Lu gak ngapain? Yang paling gua ingat itu. Iya. Profit terbesar ya, Bang? Itu sih. Itu lu kurang berapa kira-kira di situ? Estimasi lu? Di situ Taruhnya? UMR Jakarta aja sih. Enggak, maksud gua lu naik merasa profit itu naruh uang lu berapa lama? Itu cuma 2 minggu. 2 minggu. Iya. Gila. Atau mungkin pas lagi news-newsnya kali ya. Jadi kayak lumayan banget tuh gitu. Gue naruh di UMR Jakarta juga tuh. Profit 2 minggu. Coba lu bayangin, Cok. Lu 2 minggu lu bisa ngasilin 1 UMR Jakarta. Keren. Bah, bukan keren lagi. Langsung panggil, Cok. Berber depan. Lu mau kopi apa gitu. Oke. Bayarin aku.
Itu lu tahun berapa tuh? Ya itu 2021 akhir kan. 2021 akhir. Lu dari situ langsung tagihan ke saham. Iya, Gila, ini lu langsung cari tahu dong. Apa itu saham? pasti. Di situ gua udah main 2021-an kan emang. Nah, di situ juga udah lumayan. Di situ tuh gua karena baru pertama kali masuk, mungkin banyak yang kayak buat investasi gua niatnya tuh. Oh, lu kayak Justin, betul gitu. Kayak mau Iya, jadi tapi juga. investasinya tuh tahunan gua niatnya. Jadi gua ngeliat harga minyak dunia, segala macam. Gua masuk ke Akra tuh kalau nggak salah. Dan itu gua profit cuma ratusan ribu doang, nggak berkesan lah. Wih, Gitu doang. receh. Bang receh aja. Receh. Ya udah. Gue mau tanya. Kalau lu tuh gimana tuh? Gua. Iya. Nah, kalau ini lucu nih. Apaan tuh? Ada bilang tadi dia masuk, Di keluar. Dia keluar. dia keluar, Jesse terus masuk. masuk. Tapi Dia dia- sudah masuk, ngundang gua Ya. buat masuk. Itu saham kedua gua tuh TMG. Dapat dividen kan? Dapat, berapa yang gue dapat? Berarti sama lah, nggak jauh beda lah, kita dapatnya dividen ya. Jadi sebenarnya tuh Justin itu nyari dividen, tapi dia profit. Ya kan, dia profit mau dari dividen. Tapi udah dapat dividen. Capital gain. Iya, dia capital gain. Lu capital gain, dia dividen. Ya kan, lu sebenarnya ngincer capital gain kan? Enggak. Enggak. Tapi gue awalnya Eh, yang seperti yang gue bilang, gue di 2023 gue mainnya dividen invest. oh udah pasti itu. Main aman lah. Main aman. Gue main IPO 2023 gue baru. Terus kalau lu mau ngincer capital gain, kenapa lu pom dia? Karena gue main dividen gede. Oh, dividen Ada dia kan ngajak gua mikir, gua lihat kan. Awal kan gua main saham tuh baru ya, gua beli BCA ratusan ribu. Tawarin sama dia, nih bagus nih saham nih, dia katanya. Udah apa namanya gua bilang, TMG. Nah di sini gua nggak riset nih, gua lihat, mahal juga. Gua tuh beli di harga 3.100 kayaknya deh. Ya kan 40.000 kan. Iya, gua beli di 30.000 sorry. Turun tapi nggak turun parah. Iya. Gue punya tabungan kan langsung gue beli dapat tuh dividen. Nah, kata gue pas gue lihat itu turun mulu ya. Sadar beli tuh turunnya sampai 18.000. Parah Iya, turunnya. 18.000 tuh. Iya. Stres dong. Stres gue. Oh, gila. Pertama kali mental gue kena. Ini gue main sama lagi apa enggak nih? Apa gue mau CL kan? Iya. Apa gue mau cut loss saya kata gue. Tapi tapi ternyata gue nanya ke dia kayak, Tim ini gimana nih? Kata gue bilang, kok turun ya? Kata gue. Soalnya dia tenang aja, Andre, tenang. Asik. Karena emang gue beli lagi. Tenang. Neger. Iya, kan Neger. Dia beli lagi, gue enggak. Gue agak takut sih tuh, gue udah mau nambah lagi kayak takut. Oh enggak, sampai sore kayak gue beli lagi. Beli lagi, sorry gue beli lagi di harganya itu tadi yang seberapa? 18.000 gue beli lagi 18.000. Sempet naik. Seinget gue itu cuma naik sampai ke 24.000 ya gue. Iya, 24.000 itu pas. 24.000 akhirnya gue mikir kayak apaan gue udah kita lepas aja. Tapi kalau dihitung-hitung, gue di situ kayaknya nggak CL sih sebenarnya. Kalau dihitung-hitung gue udah dapet dividen 2 kali. Jadi kalau gue totalin sama dividen, ya duit gue balik lah. Profit 100.000 lah. Buat uang belajar. Kita buat belajar aja. Nah itu gue pelajaran gue kalau direkomendasiin orang, agak gue riset lagi lah. Jangan ikut temen lah. Ini ikut gak apa-apa sebenarnya. Tapi lu baca lagi. Ini ikut tuh menurut gue gak apa-apa. Buat daripada lu bahas yang gak jelas, bahas gosip atau apa, main bahas saham. Rekomendasinya teman-teman lu. Temen lu masuk, lu keluar. Gue nggak mau profit terbesar gitu. Iya dong. Jadi ya nih. Jadi A juga gua. Makasih Pak BP ya. Makasih Pak BP. Di mana kalau lu di mana? Gue BTRO ini. Lu BTR tuh. Iya. Dari bulan April gue beli di harga 2.000-an lah. Sekarang terus pas sentuh harga 7.400 gue jual semua dan itu cuannya besar banget. Dari 2.000 sampai 7.000. Average lu 2.000. Belinya dari 2.000 nanti gue tiap bulan gue beli. Berarti average lu berapa? Dari 2.000 jadi 3.200. Average lu Iya. kurang lebih lu punya berapa lot coba kasih tau dong? Ratusan lot sih gitu. Ratusan lot. Iya. Gila sih. Berarti itu titik balik betul. Iya, cuma gede banget di situ. 2 digit, 3 digit. 2 digit lah ya. Masih 2 digit. Gede banget ya. Gila. Berarti intinya bersabar ya. Berapa persen tuh kira-kira? 110%. 110%. Berarti lu masukin 2 digit, lu dapet juga 2 digit. Wah, gila sih. Kalau lu TMG gitu ya? Apa ya, TMG gede, jadi A gede, TRO gede. Bagus aja sih. Gak usah ya. Cuman Ya
Ya nggak apa-apa, biar para misalkan buat teman-teman kita yang Gen Z yang ingin baru memulai saham, yang buat teman-teman kita apa itu saham, biar mereka tuh tahu bahwa inilah yang gue bilang uang bekerja tuh ini kayak gini gitu. Terus Tinggal di TTRO cuma 40 juta. 40 juta. 43,8 lah. 40, wah gila sih. Lu bisa langsung di aero. Kembali. Oh iya. Kembali. Di SSR bisa. Jadi itu lu nggak perlu kerja kan? Ya, gue tidur ya. Nah kurang lebih berapa? Lu berapa lama di situ? Dari bulan April ke Oktober ya, berarti 6 bulan, 5 bulan lah. Oktober tahun kemarin, tahun ini. Tahun ini, dari April kemarin. Berarti lu sekarang megang duit 40 juta nih? Ya, Oh, Ini Mas Justin. kayak gini doang. Iya. Gue tarik nggak pernah gue tarik. Ah, nggak udah ditarik. Gue tarik Mas Gita gue buat beli tas gitu doang. Oh, beli tas. Iya. Oh. Gak apa-apa lah ya self rewardnya. Ntar gue minjem ya tasnya. Jangan. Lumayan nih, gila. Lu tadi berapa deh angkanya? Apa tuh? Angka profit ya? Gua kalau gue sih paling gede cuma 2 juta paling gede. Nggak gue tarik. Belum gue tarik. Oh, belum lu tarik. Berarti lu Berarti sekarang closing berapa? Sekarang berapa? Aduh, gue belum ngecek lagi. Sekitar aja range-nya. feeling lu aja, feeling lu. Feeling gue ya? Ya. Feeling gue. Oke. 70 kayaknya deh. 70 juta. 60 ya? Maksudnya itu persenannya gue Ah, bilang. Udah juga. Kayak Angkanya ya sama lah kayak lu. Baru 2 jutaan, pemula ya, gua. 2 jutaan. Baru 2 juta, gila sih. Tapi gue belum. main nggak apa-apain guys. Gue dengan dia. Tapi ingat ya, di sini kita nggak ada rekomendasi jual dan beli ya. Kita di sini cuma hanya edukasi, sharing pengalaman di sini. Pokoknya apapun yang kita sebutin di sini, emiten-emitennya kita nggak Jadi ada. yang lu harus tahu di sini tuh disclaimer ya. Disclaimer. Jatuh aja. Ntar, jangan. Kalau kayak gitu ntar kita undang aja. Disclaimer tuh, gue tuh nggak nyuruh lu beli saham ini, saham itu enggak. Gue tuh nggak nyuruh lu lu harus ikutin kata gue, enggak. Gini mah gue cuma berbagi kisah, berbagi cerita ya enggak. Dan gue tuh lebih ke ini loh investasi ya enggak. Daripada lu main judi, lu main slot dan lu kena hal yang gak jelas yang gak berfaedah, mendingan lu masukin ke saham gitu maksud gua. Karena kalau kaya sendiri tuh nggak enak bro, ya nggak. Kaya itu enakan bareng-bareng. Ya kali gua naik Ferrari lu masih naik Mio M3 gitu kan. Gitu mas. Ya maksud Oh, kalau gua. kita ngerti saham, lu pusing sama saham, lu reksadana aja deh ya, ibaratnya ya. Aman lah. Oh, Kalau lu reksadana juga nggak ngerti saham nggak ngerti ya nggak. Lu gabung aja deh sama kita deh nongkrong ya. Mungkin next time-nya kita akan buka kelas dulu sih. Free untuk kalian untuk mengajari dengan ikhlas. Karena gue yakin apapun kebaikan yang gue kasih, yang gue keluarkan, yang gue berbagi itu pasti bakal datang kebaikan juga sih. Gitu. Gue nggak pengen juga gue kaya sendiri, nggak pengen gue. udah lama ya? Emang nggak pengen beli sesuatu dari hasil konsultan dari diri kita sendiri. Wah gila. Kita lebih enak, jadi kita nggak ngeluarin banyak duit, maksudnya dari keuntungan doang. Kita beli barang yang kita inginkan. Gratis juga, kita enak banget pak. Coba terakhir dong pesan-pesannya buat para Genji masing-masing kita. Abang Andri. Ya seru deh. Ayo lu dari sana ya sini. Lu dulu lah. Tadi dia ngebantu tuh. Mati. Lu dulu. Gila ini seru banget sini kalau udah gini. Lu kata-kata lu ini kata-kata atau quotes atau apa nih? Apa pesan-pesan? Jadi gimana nih, maksudnya gimana? Pesan-pesan. Pesan-pesan Oke, lu dulu contohin Oke, deh. lu dulu deh, Lu contohin contohin deh, deh. lu dulu. Oke. gue buat para Genji di luar sana nih yang nonton nih karena mungkin kalian masih baru kan. Kita juga masih baru di sini, kita belum advance sama sekali. Si Justin mungkin udah tergolong oke lah fundamentalnya. Gue di sini teknikal juga masih procor gitu. Teman-teman gue juga masih ya udah gitu. Kita ikut-ikutin evaluasi segala macam. Buat para Genji di luar sana dan umurnya masih 30 atau di bawah 20 bahkan lebih bagus, nggak ada kata terlambat buat lu masuk investasi. Dan jangan takut, kalau lu takut rugi tuh ya lu nggak bakal bisa sukses gitu kan. Jadi ya coba deh pikir ulang tentang investasi itu. Lu mulai aja iseng-iseng aja gitu, ikut demo atau segala macam gitu, kayak buka-buka gitu kan. Jadi maksud gue adalah jangan takut buat nyoba, ayo masuk ke dunia investasi. Kedua, menggunakanlah uang kalian sebaik mungkin. Jangan menggunakan uang buat hal yang aneh. Bangunlah habit yang positif seperti rajin menabung,
investasi. Mungkin belajarin deh banyak investasi layar ke atas itu juga banget buat kalian. Berhubung kalian masih muda juga kok. Ya itu aja sih. Kalau gua, Gila deh. gua dulu berani nih. Oke lah, betul lah. Ya, kalau gua gimana ya? Buat Gen Z, gua juga Gen Z kan, jatuh kita Gen Z. Di sini pun gua juga belum kaya, bukan berarti gua ngasih tahu gua paling benar gitu lah ya. Ini cuma kasih kayak masa lu kalau lu yang udah kaya terserah nih, kalau lu mau waris terserah. Ini gua cuma mau ngomongin yang ibaratnya ekonominya tuh di menengah lah. Aku tahu bahkan menengah ke bawah kayak ayolah, masa lu mau di situ terus sih kayak nggak mau bangkit gitu loh. Lu masa lu mau dilihat orang tua lu dihina sama orang gitu, maksudnya kayak dipandang lah sebelah mata, nggak mau kan keluarga lu kayak dipandang. Makanya bener, gue setuju juga sama Bagas bilang tadi sama Justin kayak duit itu gunain yang benar-benar udahlah, nggak usah gengsi lah kita jangan sekarang. Maksudnya kayak kalau lu masih ada barang yang seenggaknya contoh bisa digunain, ngapain sih lu harus ganti baru ibaratnya gitu. Kayak pokoknya bener juga kayak nggak ada kata terlambat lah untuk mulai. Ayo kita investasi, kayak udahlah nggak usah judul-judul. Gue pernah nemu satu kutipan yang menurut gue itu keren, kayak menanam pohon yang besar itu ada dua waktu. Waktu pertama itu waktu terbaik buat lu menanam pohon, waktu pertama itu 10 tahun yang lalu. Dan waktu kedua yang terbaik itu sekarang. Ih, gila, kelas, kelas banget, anjay. Gak ada aja sih, gue bukan berarti gue di situ ngasih tau kayak gue lebih baik, enggak. Gue hanya sekedar mengingatkan aja, kita sesama gengsi, gue juga mungkin ada kurangnya, ada apa, kita belajar lah bareng-bareng. Kalau dari Mas Sultan gimana? Kalau dari gua, lu jangan pernah bergaul sama orang-orang pemalas, pemager, dan orang-orang yang kurang kreatif. Karena apa? Karena hidup lu bakal stuck di situ-situ aja. Memang hidup itu bukan perlombaan, tapi faktanya lu itu udah ketinggalan. Dan yang paling penting menurut gua, kalau lu ngerasa lu tuh bukan pewaris, lu ngerasa orang tua lu gak punya privilege apapun, lu lah orang yang pertama dalam keluarga lu yang mengubah kemiskinan itu sebuah hal yang tidak akan mungkin terjadi pada anak lu ke depannya. Karena ada influencer yang ngomong kalau kemiskinan itu lingkaran setan. Ya kan? Dan semakin miskin orang tersebut, maka otaknya maka semakin kriminal. Gue mengutip kata-kata itu aja sih. Dan yang paling penting bagi gue, nggak ada orang yang nggak punya duit kalau dia kreatif. Jangan pernah mengharapkan lowongan kerja dari pemerintah, tapi ciptakanlah lowongan kerja dari diri lu sendiri. Semakin lu kreatif, maka lu semakin banyak duit. Sampai sini aja lu pasti paham. Gitu aja sih dari gue. Gua mau nambahin. Oke, boleh. Kalau titipan dari orang tua pribumi kan, gua bukannya mengunderestimate atau gimana ya. Iya. Cuman kalau kata pribumi kan, anak tuh harus bisa lebih sukses dari bapaknya. Betul. Setuju gua. Kalau yang etnis Chinese ya, justru begini. Jangan sampai anak lu lebih sukses daripada lu. Wah, gila. Gila sih. Setuju gua. Gitu ya, udah. Jadi ya gitu. Video pertama nih. Ya, ini video pertama kita dan namanya Market Maker ya Kak. Dan ya kita masih ngerintis. Mungkin kalau lu punya saran, lu punya kritik ataupun lu punya ide, boleh komentar aja di kolom komentar YouTube atau TikTok. Yang menurut gua lu paling bagus, mungkin Bisa kita undang lah ya. kita undang lah, kita ngobrol bareng ya Kak. Atau ya bukan ya mungkin kalau lu nggak punya waktu gue nyamperin lu deh. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton video kita, dan mohon maaf atas canda tawa kata-kata yang pernah ada. Next video kita akan membahas emiten-emiten apa yang bakal maju ke depannya. Oke? Wabillahi taufiq walhidayah, waridwan. Bila ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, maka kita akan bertemu kembali. Terima kasih, selamat malam.